Yo, baik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke guys, kali ini gue bawa kabar baik buat kalian semua para pelamar visa. Gue mau memberikan informasi yang sangat penting. Ini kabar baik buat lulu semua yang pada nge-apply visa. Jadi ini nanti harus ditulis judulnya itu, ya kan? Nge-apply visa nggak perlu interview. Waduh. Tapi ada bintangnya kecil. Biasa kalau di apa tuh, di spanduk-spanduk ada bintangnya kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan, nge-apply visa nggak perlu interview, gede itu ditulis, ya kan. Pas itu ada bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Oke, syarat dan ketentuannya apa berlaku? Ya, ada 4 golongan yang kalau nge-apply visa Amerika itu nggak perlu interview, guys. Ini kalian boleh catat, ya kan? Siapa saja orang-orangnya yang termasuk golongan ini bisa gampang banget. Kalian hanya perlu bayar, nggak perlu interview, langsung dapat visanya, guys. Siapa itu dia? Yang pertama, yang mau perpanjang visanya. Kurang siapa, ya kan? Tenang, ini kan baru yang pertama, ya kan? Yang pertama yang mau perpanjang visanya. Jadi misal ada orang udah punya visa, terus dia mau perpanjang, ya kan? Dia mau perpanjang, itu nggak perlu, guys, kalian nginterview lagi, karena mereka udah punya data, ya kan? Mereka udah punya data, udah punya fingerprint, ngapain? Mereka hanya perlu kamu bayar. Nanti kalau kamu pakai tour, ya tour yang beresin udah selesai, kamu tinggal terima beres saja. Ya, kamu paling bayar jasa turnya untuk ngambilin visa kamu gitu, ya udah jadi selesai. Ya, bayar aja $160 pembayaran visa, ya. Sekarang kan masih $160, ya. Nggak tahu kalau dinaikin lagi nanti. Gitu ya. Bayar, terima, udah jadi. Paspor kamu ditahan sebentar, nanti dikasih visanya, udah selesai. Itu orang yang pertama. Jadi nggak perlu interview, kamu cukup kasih paspornya aja, bayar, udah selesai. Yang pertama. Yang kedua, guys, ya kan? Yang kedua adalah anak-anak. Anak-anak, tapi anak-anak juga ada terms and conditionnya, di bawah 14 tahun. Oke? Children under 14 years. Anak-anak di bawah 14 tahun itu nggak perlu interview, ya. Kalau anak 14 tahun juga, di bawah 14 tahun di interview juga pelang-pelang, ya kan. Coba lu pikir aja, anak 6 tahun di interview gimana, ya? Nggak masuk akal, ya kan. 7 tahun 8 tahun lu interview, nggak masuk akal, ya kan. Itu biasanya nggak di interview. Tapi ada syaratnya lagi, gitu ya. Anak-anak ini nggak diinterview jika orang tuanya sudah mempunyai visa. Paham ya? Makanya kalau kamu mau bikin visa, biasanya orang tuanya bikin visa. Biasanya orang tuanya dulu yang bikin visa, gitu ya. Misalnya ibunya yang bikin visa atau bapaknya. Ketika ibu bapaknya udah punya visa, anaknya mau dibikinin visa, itu anaknya nggak perlu interview. Nah, tapi nggak semua terms and condition ini berlaku. Ini biasanya, ya, mostly 90% tuh biasanya nggak perlu interview, ya. Tapi ada kasus khusus di mana ketika embassy membutuhkan data tentang anak ini, gitu ya. Wah, ini anak ini nge-apply nih, misalnya anak umur 12 tahun gitu ya, nge-apply. Tapi ada data yang butuh embassy untuk konfirmasi. Itu biasanya nanti akan ada interview, tapi yang diinterview orang tuanya. Paham ya? Jadi orang tuanya akan diinterview, ya paling sebentar aja gitu ya, untuk memastikan, make sure something, baru nanti akan lolos. Tapi nggak sulit kok, itu interviewnya nggak sulit, gitu ya. Itulah yang kedua. Jadi yang pertama tadi orang yang perpanjang, yang kedua anak-anak. Yang ketiga orang tua. Orang tua itu maksudnya apa, Pak? Orang tua itu
yang di atas 79 tahun ya. 79 tahun itu atau ya 80 tahun ya gitu ya. Ini biasanya nggak pakai interview lagi ya. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya itu namanya interviews waive gitu ya. Interviews waves itu jadi kita mengajukan supaya nggak perlu interview. Jadi nge-apply visa nggak perlu interview gitu ya. Nah biasa orang tua kecenderungannya kenapa orang tua nggak diinterview lagi biasanya gitu ya. Karena satu ya kesehatan, pemikirannya kesehatan ya. 80 tahun gimana caranya diinterview gitu ya. Walaupun ya masih ada sih yang 80 tahun tuh biasanya masih sehat gitu ya. But mostly pertimbangan kesehatan tuh 80 tahun nggak diinterview gitu ya. Plus juga kecenderungannya orang embassy juga nggak mencurigai orang yang 80 tahun ke atas gitu ya. Kenapa? Karena curiganya apa sih? Kayak misalnya kayak gue datang ke Amerika, orang pasti curiga gue mau kerja gitu ya, apalagi masih muda. Oh mau nyari duit lo ya, pasti kan gitu kan. Tapi orang udah 80 tahun nggak mungkin nyari duit juga gitu. Nyari duit di sono dia mau kerja apa? Mau jadi apa? Kalaupun ada, tenaganya belum tentu ada kan gitu. Paling nyari daun muda. Om girang gitu. nyari daun muda kan. Iya. Iya makanya itu 80 tahun tuh nggak perlu interview gitu ya. Bahkan nih kalau kalian punya orang tua yang umur 60 atau 70 gitu ya kan, itu kalaupun dia interview ke sono itu cepet banget. Paling cuman oke. Kamu udah pernah kemana ya? Ke Singapura ini? Oke. You approve. Kayak gitu. Jadi apa sih interviewernya juga baik gitu, ramah sama orang-orang yang udah tua ya dalam tanda kutip 60-an ke atas tuh. Udah langsung oke. Congratulations, your visa approve. Karena bukan hanya jadi kalau mau dipertimbangkan bukan hanya yang 80 ke atas yang nggak interview ya. Jadi kita harus hitung 60 ke atas pun interview pun hanya seperti formalitas lah kalau mau dibilang. Ngerti ya guys ya? Nah itu dia. Tapi ya tetap harus ada syarat and conditionnya. Syaratnya tetap harus punya jalan-jalan apa segala macam. Karena paspor itu penting gitu ya. Orang juga akan bertanya 60 tahun ngapain jalan-jalan ke Amerika, gila kan gitu ya. Nah makanya tapi kalau didukung dengan paspornya udah pernah jalan-jalan ke Hong Kong, ke Malaysia, apa kemana segala macam, Jepang, dia akan mikir oh ya ini orang memang orang yang suka jalan-jalan, masuk akal untuk pergi ke Amerika. That's it. Makanya kalaupun diwawancara cepet banget. Ya oke. You may go. Selesai. Paling ngalahin video yang sebelumnya yang ngaku-ngaku 1 menit 23 detik itu pasti akan lebih cepat dari itu, hanya di bawah 1 menit jadi 30 detik. Gue bikin langsung 30 detik hanya ditanya kamu udah pernah kemana? Ya udah you may go. Itu kayaknya 15 detik. Oke, jelas ya. Itulah yang ketiga. Dan yang keempat, kabar gembiranya biasanya nih nggak perlu interview ya kan, nggak perlu interview pejabat ya, misalnya menteri, presiden wawancara lu dikeplakin kan, presiden wawancara si kam ditonjok lo ya kan, jadi presiden, pejabat menteri, yang ketua DPR mungkin ya, ketua MPR gitu ya, pokoknya pejabat tinggi yang memang punya kejelasan ya, ada surat dinas di dalamnya ya. Dia misalnya dia perlu kunjungan ke Amerika karena satu dan lain hal, karena disuruh dari negara. Itu mah gampang, tinggal dibilang aja ini udah nggak perlu interview, ini tinggal dibuatin visanya. Sesimpel itu ya, karena jelas itu memang negara yang membutuhkan. Amerikanya juga jelas kan. Mana mungkin presiden nyari kerja kan gitu. Atau menteri nyari kerja di Amerika, nggak mungkin guys gitu ya. Makanya itu jadi harus jelas. Makanya nggak mungkin menteri-menteri itu pada interview di embassy kedutaan Amerika gitu. Itu pasti udah langsung ada surat dari sono, perjanjian dikasih tauin ke kepala embassy-nya, ini atas nama ini menteri kami perlu ke Amerika, udah selesai dibuatin visanya. Sesimpel itu guys ya. Gitu. Jadi ada 4 golongan inilah yang tertentu yang privilege gitu ya, yang penting, yang nggak harus itu wawancara itu nggak perlu dilakukan ya, pun kalaupun ada itu hanya formalitas gitu ya, untuk mengecek ya
satu hal yang penting dicek lah, nggak ngerti apa yang butuh dicek kan, datanya gue nggak tahu gitu ya. So that's it guys. Nanti selanjutnya gue akan bahas gitu ya, mungkin ada yang nanya karena ada pertanyaan juga, Bang kalau saya udah pernah terlambat visanya, saya udah ada visa Bang tapi udah telat expired 1 tahun atau 2 tahun, itu gimana? Nanti di video selanjutnya gue jelasin. Oke? Ya ini kan kalau yang tadi perpanjangnya sebelum telat ya gitu ya, sebelum telat ya, ngerti perpanjang dulu tuh, misal masih sebulan lagi kamu mau perpanjang, itu nggak perlu wawancara biasanya. Tapi kalau 1 atau 2 tahun udah telat, itu saya perlu wawancara nggak, atau masih bisa nggak diperpanjang Bang, atau saya harus wawancara lagi? Nanti saya akan jawab di konten selanjutnya gitu ya guys ya. Oke. So itu aja guys, don't forget to subscribe, like, di komen dan di share video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian biar orang tahu oh iya ternyata ada 4 golongan yang bisa tanpa wawancara gitu ya. Kalau kalian punya cerita-cerita silahkan di komen di bawah biar saling membantu teman-teman kita. Jangan lupa MMTV ini channel untuk membantu siapapun yang pengen ke Amerika gitu ya guys ya. Itu saja bersama gue Jerry biasa Shopping. Tunggu konten kami selanjutnya. Bye bye.